Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya. Segala alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk belajar dan mengkaji agama Allah SWT. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah SWT, kita sambung kembali terkait tentang sifat pendidik yang sukses. Di antara sifat pendidik yang sukses disebutkan dalam kitab yang lainnya, yaitu contohnya dalam kitab atau buku Begini Seharusnya Mendidik Anak oleh Al-Maghribi bin Sa'id Al-Maghribi, yaitu hendaknya selalu berdoa untuk anak. Sifat yang sangat baik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah mendoakan anak. Selalu dan selalu mendoakan kebaikan untuk anak. Karena Allah SWT maha mengabulkan doa. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah menjamin pengkabulannya. Karena sesungguhnya Allah SWT itu sangat dekat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepada aku. Allah juga mengatakan, amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su'. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Dialah Allah yang hanya dia Allah SWT yang mengabulkan doa. Tidak ada yang lainnya. Maka berdoalah pada Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah menjamin pengkabulannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Maka berdoalah kebaikan untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, anak-anak Anda, ya, untuk orang-orang sekitar Anda. Sudah saatnya kita memperbanyak doa kebaikan untuk kaum muslimin, wabil khusus adalah untuk diri Anda dan keluarga Anda, anak dan istri Anda, dan juga orang-orang yang dalam didikan Anda, ya, sebagai pendidik. Ketika Anda sebagai pendidik, maka orang-orang yang atau anak-anak yang Anda didik itu hakikatnya mereka adalah anak-anak sendiri yang juga senantiasa berusaha kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Karena tentu sebagai guru, pendidik ingin anak-anak yang dididiknya adalah anak-anak yang sukses, yang berhasil. Maka bantulah dengan doa. Jangan pernah bosan dengan doa. Karena doa bagaimanapun tetap ibadah. Andaikan pun tidak dikabulkan, maka dia tetap sebagai nilainya adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Karena Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah. Maka engkau wahai para pendidik, engkau wahai ayah dan bunda, ya, sesungguhnya doa sangat memberikan manfaat yang sangat besar kepada anak, ya, menambah keteguhan dan kesolehan mereka, serta mereka akan selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Oleh sebab itu Nabi SAW sangat berantusias mendorong umatnya agar senantiasa mendoakan kebaikan bagi suami untuk mendoakan anak dan istrinya, dan melarang dari mendoakan keburukan bagi mereka. Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas
anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallah sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Ya. Jangan sampai kalian bertepatan dengan saat yang bila Allah diminta suatu permintaan, yang saat itu maka justru Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Jadi berdoalah dengan doa kebaikan. Jangan sampai justru ketika doa keburukan malah pas di mana saat mustajab, justru sehingga Allah mengabulkan doa tersebut, padahal itu adalah doa keburukan. Nauzubillah summa naudzubillah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali Nabi mengatakan di sini, wala tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. Kita sebagai orang tua kadang betapa mudahnya untuk mengatakan, dasar kamu anak ya, durhaka ya. Jadi hakikatnya seperti doa. Kita mengatakan anak ini anak durhaka, anak yang susah diatur, anak yang nyebelin, anak yang membosankan, dan seterusnya, seabrek doa-doa keburukan yang menjadi umpatan kita kepada anak, atau mungkin celaan kepada anak, atau mungkin yang lainnya dalam kondisi dongkol, marah, atau bahkan mungkin hal-hal biasa. Kita kadang dengan mudahnya mengatakan, dengan memanggilnya dengan panggilan yang buruk yang sebagai doa baginya. Ya, engkau wahai miskin misalkan, wahai anak yang susah diatur, kamu anak yang susah diatur, kamu dan seterusnya, dengan rangkaian kata-kata keburukan. Banyak sekali dari kata-kata keburukan. Maka wal'iyadzubillah, hati-hatilah ya. Kalau saat dimana justru ketika kita mendoakan keburukan atas diri kita, na'udzubillah, atau atas diri anak-anak kita atau harta kita, justru Allah mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa itu. Khawatir ya. Justru saat itu adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Maka ya, hati-hati dalam kaitan doa ini. Justru harusnya kita memperbanyakan doa kebaikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah merangkul dadaku katanya. Merangkulku ke dadanya. Kata Abdullah bin Abbas, merangkulku ke dadanya. Lalu Rasulullah bersabda, Allahumma alimhul hikmah. Wa fi riwayatin alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini hikmah. Dalam redaksi lain dikatakan, ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini kitab, ini Al-Quran. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam terkait agama dan ajarkan dia tafsir. Itulah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga benar-benar Abdullah bin Abbas menjadi turjuman hadir ummah terhadap Al-Quran ini. Penerjemah Al-Quran ini yang mentafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang benar. Ya, baik dari sisi bahasa ataupun kandungan makna. Ya. Itulah Abdullah bin Abbas yang berhasil meraih demikian karena keberkahan dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi selalu berdoa untuk kebaikan anak-anak di saat safar. Sebab doa pada saat itu sangat dikabulkan. Jadi maksudnya Nabi berdoa saat beliau dalam kondisi safar untuk anak-anak beliau. Karena itu ada waktu yang mustajab. Waktu yang dikabulkan dalam safar. Lihat doa safar. Allahumma anta sahibus safar. Ya Allah, engkau adalah teman dalam perjalanan ini. Wal khalifatu fil ahl. Dan sebagai pengganti bagi keluarga. Ya, atau penjaga keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'thasi safar wa aka'abidil manzar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan perjalanan, kegelisahan dalam menunggu. Wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ada kata wa su'il mali wal ahl ya. Ya, wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Dan dari buruknya kembali pada harta dan keluarga. Bahkan wal walad dan anak ya. Berarti Nabi SAW bahkan dalam safar agar berharap ketika kembali pun dalam kondisi yakni sebaik-baik keadaan. Anak-anaknya bukan dalam kondisi seburuk keadaan. Mereka dalam kondisi tetap ceria, bahagia, tidak dirundung gelisah, gundah gulana.
kesedihan dan seterusnya. Meski ditinggal dalam kondisi safar, ya, ditinggal dalam safar atau perjalanan. Demikian bahkan ada suatu riwayat ibu-ibu datang kepada Rasulullah SAW atau seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW. Di antara itu Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim ibunda Anas bin Malik, ya, wahai Rasulullah, Anas ini menjadi pembantumu. Maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya. Yani, wahai Rasulullah, doakan untuk Anas bin Malik ini. Maka beliau berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma a'taitahu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak. Dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Berikanlah keberkahan dari apa-apa yang kau berikan kepadanya, ya Allah. Maka lihatlah Anas bin Malik, ya, maka menjadi orang yang banyak hartanya, banyak keturunannya. Dalam sebuah riwayat Bukhari bahwa Anas berkata, Ummu Sulaim membawaku kepada Rasulullah SAW dan menutupi badanku dengan setengah tudungnya dan setengah selendangnya. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini Anas. Aku membawanya kepadamu agar dia menjadi pembantumu. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah untuk Anas agar mendapatkan kebaikan. Lalu Rasul berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, berkahilah. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada Anas, pada harta dan anaknya. Perbanyak harta dan anaknya. Ya Allah, berikanlah kepada Anas dan harta dan anak yang banyak. Ya. Subhanallah. Maka Anas, apa kata Anas dalam sebuah riwayat, ya? Anas mengatakan, demi Allah hartaku banyak dan sungguh anak dan cucuku sampai 100 orang pada hari ini. Anak dan cucunya sampai 100 orang. Subhanallah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam riwayatnya, ya, dari Abu Khaldah, dia berkata bahwa Abu Aliyah pernah mendengar Anas berkata, aku membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau berdoa kebaikan untukku. Maka aku punya kebun buah-buahan yang bisa panen 2 kali setahun. Insya Allah, keberkahan doa dari Rasulullah SAW. Sampai pun mungkin kebun-kebun lain apabila berbuah, maksudnya panen saat waktunya panen itu hanya sekali dalam setahun, tapi kebun Anas 2 kali dalam setahun. Ya. Sementara dalam kebun itu juga ada pohon raihan yang dijadikan untuk bahan minyak kasturi. Jadi dalam pohon atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh Anas bin Malik dalam kebunnya ini ada pohon raihan, tanaman raihan yang itu adalah bahan untuk membuat minyak kasturi yang tentu mahal harganya, ya. Sangat bermanfaat. Maka berdoalah kaum muslimin untuk kebaikan anak-anak Anda. Jangan bakhil dengan doa, jangan malas untuk berdoa. Mendoakan kebaikan diri sendiri Anda dan juga keluarga Anda, anak istri Anda. Kenapa Anda menjadi orang-orang yang sombong? Pelit sekali untuk menengadahkan tangan, meminta kepada Allah, mengadu dan mengeluhkan segala permasalahan hidup. Lalu kemudian minta untuk solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda menutup diri, malas-malasan dan belagak sungkan ibaratnya? Yang demikian adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Niscaya akan masuk dalam jahanam dalam kondisi hina dina. Begitu hinanya dia dalam memasuki jahanam. Nauzubillah. Nabi SAW pernah bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Tidak minta pada Allah justru mendatangkan kemurkaan. Meminta pada Allah justru mendatangkan pahala, karena ini ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa ada manfaat yang sangat besar. Ya. Dan barang siapa yang diilhamkan untuk berdoa, berarti diilhamkan untuk mendapatkan pengkabulan. Makanya Umar mengatakan, tidak peduli bagiku untuk dikabulkan doa atau tidaknya.
Yang penting bagiku adalah untuk berdoa. Karena barang siapa yang dimudahkan atau diilhamkan baginya untuk berdoa, maka pengkabulan bersamanya. Para nabi telah berdoa. Para rasul berdoa untuk umatnya, untuk anak-anak mereka. Ya. Di antaranya seperti doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah menegaskan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Begitu juga Nabi Zakaria. Dia telah berdoa kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Kita tahu bagaimana Zakaria yang dia dalam usia senja, ya, dan istrinya juga mandul, tapi dia tidak pernah berputus asa dari berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doanya. Lihat, ma'asyiral muslimin. Inilah teladan yang sangat baik agar kita tidak pernah bosan dalam berdoa untuk kebaikan diri Anda dan keluarga Anda. Anak yang mungkin susah diatur menurut Anda, susah logikanya untuk baik, doakan pada Allah, mungkin dia akan dilembutkan hatinya, akan kemudian tersentuh hidayah. Meskipun mungkin Anda telah lupa, lalai dalam mendidik anak-anak Anda, doalah minta sama Allah SWT agar mereka kemudian dikembalikan kepada anak untuk Anda didik dengan pendidikan yang benar, untuk Anda ajari dengan pengajaran yang benar, untuk Anda biasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Andaikan itu terlambat, tidak ada kata terlambat dalam doa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim juga pernah berdoa seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan kita lihat, ya, hampir-hampir terkabulkan benar-benar apa yang didoakan Nabi Ibrahim. Karena hampir semuanya para sahabat, ya, hampir, ya, kita katakan semuanya, beberapa besar dari sahabat adalah masih keturunan Nabi Ibrahim, karena nasabnya nyambung ketemu di mana, ya. Yang pada puncaknya ada ternyata keturunan dari Nabi Ismail. Maka ini menunjukkan bahwa terkabulnya doa Nabi Ibrahim, dijauhkan anak dan keturunannya dari menyembah berhala, ya. Bahkan Nabi Ibrahim juga mengatakan dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan sebagian dari anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku. Ya, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbana inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai, dan perbaikilah untukku pada anak cucu keturunanku. Masya Allah, berdoa untuk kebaikan anak cucu keturunannya. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, berdoalah dengan dibarengi taubat. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan juga kemudian benar-benar tawakal pada Allah. Setelah Anda berdoa yang dibarengi dengan taubat, karena mungkin bisa jadi dosa-dosa kita lah yang menghalangi dikabulkannya doa, maka berdoalah kepada Allah dengan doa-doa yang dibarengi dengan taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian benar-benar bertawakal hanya kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan. Pasrahkan semua urusan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah
secara umum dalam doa yang lainnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang atau penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Anda, wahai para pendidik, wahai Anda ayah, wahai bunda, ya, berdoalah pada Allah untuk anak-anakmu. Terus-menerus, ya, tumbuhkan perasaan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh taufik hanya datang dari Allah semata. Sementara manusia hanya sekedar berusaha dan berikhtiar. Berusaha dan berusaha. Proses hanya kita kerjakan memang harus, tetapi tetap kembali yang istilahnya menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan berusaha. Berdoalah pada Allah. Bukankah doa orang tua untuk anaknya pasti mustajab? Nabi SAW pernah bersabda, salasun da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang pasti mustajabah. La syakka fihin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, pertama doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang berpergian. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa buruk orang tua atas anaknya. Itu pasti mustajab. Apalagi doa kebaikan, ya. Allah juga mencintai kebaikan. Maka ketika hambanya mendoakan kebaikan untuk hamba yang lainnya, apalagi ala dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan hamba yang lainnya, maka malaikat akan mengamini dan mengatakan walaka bimislin, bagimu yang semisal, bagimu yang semisal. Ya. Begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malas berdoa. Seorang penyair mengatakan, ya, la tas'alanna bunaya Adam hajatan. Janganlah engkau sekali-kali minta kebutuhanmu kepada anak Adam. Was'alil ladzi abwabu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada Allah, zat yang pintu-pintu rahmatnya tidak pernah tertutup, yang pintu-pintu rizkinya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah murka kalau engkau tinggalkan berdoa kepadanya. Wa idza sa'alta bunaya Adam yaghdabu. Tapi kalau engkau terus-menerus minta kepada anak Adam, justru anak Adam akan murka kepadamu. Allah akan senang justru ketika kita berdoa terus kepada Allah. Tapi kalau kita enggan berdoa kepada Allah, murka. Berarti kita digolongkan orang-orang yang sombong, yang tidak tawadu kepada Allah, seolah-olah tidak butuh dengan karunia-Nya Allah, tidak butuh dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah makhluk yang lemah. Ya, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk mendidik. Siapa kita? Apa kemampuan kita? Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup apa-apa. Maka berdoalah kepada Allah, ya, agar Allah membimbing langkah kita, agar Allah menunjukkan kebaikan pada anak-anak kita, atau jadikan anak-anak kita hatinya lembut sehingga menerima kebenaran. Iqbalul alal haq, iqbalul ala khair, iqbalul ala nasihah, menerima kebenaran, menerima kebaikan, menerima nasihat. Ini semua harus kita usahakan dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah, ya, yang akan mampu, ya, mengabulkan hajat-hajat kita. Hanya Allah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, karena sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga yang singkat ini bisa memberikan pemahaman dan pengertian yang benar terkait dengan pentingnya mendoakan kebaikan untuk anak dan peserta didik kita, sehingga mereka nantinya menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai harapan kita dalam hal akademisi ataupun dalam hal agama khususnya, apalagi yang sangat penting dalam kehidupannya kelak di hari kiamat, yaitu berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhirat, ya, hari akhir yang tentunya semuanya butuh dengan ilmu, amal, dan semua bekal-bekal yang dari amal saleh dan ketaatan yang harus dipersiapkan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.